Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dokter. Yang kami hormati dosen pengampu yaitu Dr. Gigi Siti Rusdiana Puspadewi MKes. Perkenalkan kami dari kelompok. Nama saya Melsi Triana dengan NIM 016 dan rekan saya satunya. Pentia Vita Ayuni dengan NIM 09. Dan juga teman-teman kami lainnya, Melita Salsabila dengan NIM 010, Tiara Nur Hasana dengan NIM 011, Gina Nafsa Aulia Kartini dengan NIM 012, Dwi Ayu Anisha Putri dengan NIM 013, dan Zata Yumi Nabila dengan NIM 014. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan makalah kami, yaitu tentang kelainan lidah karena penyakit sistemik dan infeksi. Untuk pertama-tama, kita harus mengetahui dulu apa itu lidah. Jadi kan seperti kita ketahui bahwa lidah dikenal sebagai indera pengecap. Nah, lantas apakah anatomi lidah itu sendiri? Lidah itu melekat pada tulang hyoid. Tulang bergerak berbentuk seperti huruf U kecil yang terletak tepat di atas tulang rawan tiroid di bawah mandibula pada ketinggian vertebra cervix ketiga. Nah, otot lidah itu tersebar di dua kategori utama, yaitu otot ekstrinsik dan juga otot intrinsik. Nah, otot ekstrinsik itu sendiri berfungsi mengaitkan lidah pada bagian-bagian sekitarnya serta melakukan gerakan-gerakan kasar yang sangat menekankan pada langit-langit dan gigi kemudian mendorong untuk masuk ke faring. Nah, otot ekstrinsik ini terbagi menjadi 4. Bisa dilihat dari gambar ini, yaitu ada palatoglossus, kemudian styloglossus, kemudian hyoglossus, dan juga genioglossus. Kemudian yang kedua yaitu otot intrinsik. Nah, otot intrinsik ini berfungsi untuk melakukan semua gerakan lidah, terbagi menjadi 4 juga, yaitu otot superior longitudinalis, kemudian otot vertikal, transversal, dan juga otot inferior longitudinalis. Selanjutnya, yaitu fungsi normal lidah. Fungsi normal lidah itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, pengunyahan. Nah, lidah ini sangat membantu dalam pengunyahan. Selain mengkontrol dengan bantuan bucinator posisi makanan di sela gigi, lidah juga membalik makanan dan mencampurkannya dengan saliva. Kemudian yang kedua, yaitu fungsi untuk menelan. Menelan sendiri terbagi dari 3 fase berturut-turut, yaitu oral, faring, esofagus. Nah, fase oral, menelan itu tidak hanya melibatkan otot lingual dan pengunyahan, juga otot wajah dan juga infrahyoid dan subhyoid. Peran dan posisi lidah itu sangat penting untuk fisiologis menelan. Dan yang terakhir yaitu fungsi normal untuk berbicara. Lidah membantu dalam pembentukan suara seperti S, Z, T, D, S, E, G, dan IS, dan juga banyak lainnya. Oleh karena itu, dengan adanya lidah, maka dapat meningkatkan kemampuan berbicara, sehingga kita dapat berbicara dengan jelas. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Pentia Vita Ayuni. Kepada rekan saya, disilahkan. Baik, terima kasih kepada Saudari Melsi atas kesempatannya. Yang selanjutnya yaitu kelainan lidah akibat penyakit sistemik. Yang pertama yaitu ada geographic tongue. Geographic tongue atau lidah dengan tampilan klinis belang-belang adalah suatu kondisi di mana lidah seseorang itu mengalami peradangan atau inflamasi ringan papila pada permukaan lidahnya. Nah, kelainan ini terjadi karena adanya atrofi atau penyusutan pada papila filiforms dan lesi akibat adanya hiperkeratosis. Hiperkeratosis itu memiliki arti di mana terbentuknya suatu lapisan sel epitel atau sel keratinosit yang sudah mati secara berlebihan. Yang tampilan klinisnya seperti pada PPT. Yang kedua yaitu atropik glositis. Atropik glositis merupakan suatu kondisi di mana lidah tampak halus dan licin. Hal ini disebabkan karena sel epitel pada mukosa mulut mengalami inflamasi atau peradangan, sehingga menyebabkan adanya atrofi atau penyusutan pada papila filiforms. Tampilannya seperti pada PPT itu lidahnya tampak halus dan licin karena adanya atrofi dari papila filiforms tadi. Selanjutnya,
Ada yang ketiga, burning mouth syndrome. Nah, ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya BMS ini. Yang pertama, adanya mikroorganisme seperti jamur. Contohnya yaitu Candida albicans. Yang kedua, bakteri golongan Staphylococcus dan Streptococcus. Yang kedua, adanya manifestasi klinis seperti penyakit serostomia. Yang ketiga, karena kekurangan nutrisi yang terutama berkaitan dengan vitamin B kompleks, zat besi, dan juga zinc. Tampilannya itu seperti pada gambar. Yang ketiga yaitu ada leukoplakia. Itu merupakan kelainan yang ditandai dengan adanya plak putih yang juga ditemukan pada seorang perokok. Kelainan ini merupakan penyakit umum yang mungkin terjadi pada setiap permukaan mukosa mulut, namun sering terlihat pada bagian mukosa bukal dan juga pada dasar mulut. Oke, selanjutnya itu yang kelima ada hairy tongue. Hairy tongue ini merupakan suatu kondisi kelainan di mana terdapat pigmen coklat dan hitam pada lidahnya. Kelainan ini juga sering disebut dengan lidah berbulu, dikarenakan pada permukaan dorsal lidah terdapat rambut yang memanjang yang dianggap sebagai proyeksi dari papilla filiformsnya. Tampilannya seperti pada gambar di PPT. Yang keenam yaitu ada tongue cancer. Ini merupakan suatu kelainan atau penyakit keganasan jenis karsinoma yang mengenai lidah dan hampir 95% itu berupa karsinoma sel squamous. Nah, kanker lidah ini merupakan kanker dengan progresivitas yang tinggi dengan prognosis yang jelek sehingga angka kematian akibat kanker lidah sangat tinggi serta menimbulkan ketidaknyamanan. Baiklah, itu kelainan lidah pada penyakit sistemik. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Pentia Vita Ayuni. Baik, inilah presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.